Halo, welcome back guys. Akhirnya kita berjumpa lagi ya. Kita bisa update lagi perkembangan tanaman cabai rawit lokal Salo 2 kami ini yang kami tanam di cuaca ekstrim guys. Jadi selama 2 bulan terakhir ini tuh kami sangat sibuk ya. Di lahan ini tuh ada banyak tanaman cabai yang kami urus. Jadi bukan cuma tanaman yang ini ya. Jadi ada ribuan tanaman cabai yang kami urus, dan 2 bulan terakhir ini tuh di sini lagi musim kemarau guys. Jadi kita benar-benar sibuk melakukan penyiraman hampir setiap hari, dan juga kita banyak mendapat serangan hama ya. Jadi kita baru sempat update kelanjutan perkembangan tanaman cabai rawit lokal kita ini sekarang. Nah, terakhir itu kita update di usia 123 HST atau saat usia 4 bulan lebih ya. Nah, sekarang kita lanjut, ini tuh kondisi tanaman cabai kita di usia 123, dan usia sebenarnya dari cabai ini tuh sudah 7 bulan lebih guys ya. Dan alhamdulillah kondisinya sekarang itu sangat baik ya, bebas hama dan penyakit meskipun cuaca lagi kering atau kemarau. Nah, sekarang di usia 126 kita kembali akan melakukan petikan yang kelima ya kali ini. Jadi cuma jeda 3 hari dari petikan yang keempat, dan di petikan yang kelima ini kita akan jadikan bibit guys ya, karena kondisi tanamannya sangat sehat dan sangat bagus. Nah, di video kami sebelumnya itu ataupun di Facebook dan juga di Shopee ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai usia tanaman cabai kita yang kita jadikan bibit ini. Menurut mereka tanaman cabai yang baik atau bagus untuk dijadikan bibit itu adalah tanaman cabai yang usianya itu sudah tua atau sekitar berusia 1 tahun lebih. Jujur kita bingung banget ketika mendapatkan pertanyaan ini. Kita bingung kenapa sebagian orang itu memilih untuk mengambil bibit di tanaman cabai yang usianya sudah tua, karena menurut pengalaman kami tanaman cabai yang usianya sudah tua itu sudah banyak penyakit. Yang kedua, banyak dari buah itu yang bijinya sudah kosong atau bijinya itu mengapung guys ya. Jadi sangat tidak bagus untuk kita jadikan bibit. Tapi kita juga coba-coba cari alasan yang logis dan ilmiah di beberapa referensi di YouTube maupun di buku. Kita juga tidak menemukan alasan kenapa bibit itu harus kita ambil dari tanaman cabai yang usianya itu sudah tua guys. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang tahu alasan yang sebenarnya atau alasan yang logis ilmiah kenapa bibit itu harus kita ambil dari tanaman cabai yang sudah tua, silakan tulis di kolom komentar ya, karena sampai sekarang kita belum menemukan alasan yang menurut kami itu masuk akal kenapa bibit itu harus dipilih dari tanaman yang sudah tua. Oke guys, kita kembali lagi ke tanaman cabai kita ini. Jadi ini adalah kondisi tanaman cabai kita di petikan yang kelima ini. Waktu itu kita dapat sekitar 5 kilo guys ya, dari populasi 650 tanaman cabai. Jadi untuk di lahan kami ini tuh sebenarnya kita menanam sekitar 3000 pohon cabai. Namun yang kita jadikan konten untuk saat ini hanya yang populasinya 650 pohon ini guys. Makanya akhir-akhir ini tuh kita sangat sibuk ya. Dan kita akan usahakan kedepannya untuk sering-sering update, karena kita sudah ketinggalan jauh ya. Aslinya tanaman cabai yang ini itu usianya sudah 7 bulan lebih ya. Dan kondisinya sekarang sudah memasuki pembuahan yang kedua, dan kita sudah lebih dari 20 kali petik guys ya. Kita sudah dapat semuanya itu sekitar 100 kilo lebih ya sekarang. Nah, setelah selesai petik, kita lanjut melakukan perawatan guys ya. Nah, perawatan yang kita lakukan itu seperti biasa ya, kita spray dengan insek bahan aktif abamectin sekitar 10 mili ya. Karena sampai sekarang serangan hama trips dan tungau di tanaman cabai kami ini itu masih ada. Meskipun serangannya sudah tidak terlalu parah, tapi perawatan rutin mesti kita lakukan guys ya. Dan penyepraiannya ini tuh
kita lakukan di sore hari menjelang maghrib ya. Ini tuh sudah sekitar pukul 6 sore. Kita spray dengan insek seperti ini. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini dulu video kita ya, dan kita akan usahakan sering-sering upload ke depannya.